Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Safira, biasa dipanggil Anya. Saya dosen di Prodi Bisnis Islam. Semester ini mengajar manajemen pemasaran Islam dan metode riset bisnis untuk di BI. Nama saya Muhammad Budi Prasetyo, ya, saya dosen di Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Departemen Manajemen. Saya mengajar di berbagai program studi yang ada di bawah Departemen Manajemen. Ada program studi S1 Manajemen, ada program studi Bisnis Islam, kemudian ada program studi ekstensi, dan program studi Magister Manajemen yang di Salemba. Mata kuliah yang saya ajar tentu cukup banyak. Salah satunya adalah kalau di program studi Bisnis Islam adalah program studi yang berkaitan dengan manajemen perbankan Islam, pasar modal Islam, dan lain sebagainya. Sebagai pengajar sih menurut saya enakan offline ya, karena lebih kerasa aja gitu suasana di kelasnya. Terus kalau ada mahasiswa yang emang lagi nggak fokus, kayak bisa langsung ketahuan duluan, misalnya bisa langsung diajak ngobrol atau ditanyain, atau kira-kira bisa mencari apa gitu yang bisa lebih meningkatkan engagement di kelas. Kalau online itu agak-agak sulit ya, karena kan kadang-kadang kitanya sendiri pun terkendala sinyal, banyak banget distraksi ya kalau online itu. Bisa aja kita lagi double screen gitu. Menurut pengalaman saya sejauh ini sih lebih challenging kalau ngajar secara online. Mengajar yang ideal memang offline lebih baik ya, karena kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa, kita bisa melihat situasi kelas, saya bisa mengamati mahasiswa itu seperti apa responnya, mungkin ada yang mengantuk atau mungkin antusias, atau mungkin ada yang hadir di kelas tapi tidak memperhatikan dengan seksama. Itu semua bisa terobservasi ketika kita melakukan mengajar secara offline. Nah, ketika mengajar secara online, hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan itu tidak bisa kita temui ya. Saya tidak bisa mengobservasi mahasiswa, apalagi sekarang mayoritas mahasiswa ketika kuliah online pasti off cam ya, mungkin ada kendala jaringan atau ada kendala gadget. Nah, tentu saja keunggulan online adalah waktunya bisa fleksibel ya. Misalkan terutama kalau kuliah pagi itu saya rasakan sekali ya, jam 8 kuliah saya masih bisa melakukan aktivitas yang lain dulu ya, misalkan olahraga atau santai-santai dulu nyiapin bahan kuliah, kemudian jam 8 langsung mulai. Nah, itu kan tidak bisa seperti itu kalau saya kuliah offline. Tentu saja menurut saya tetap yang paling ideal adalah offline ya. Nah, kalau cerita menarik, banyak banget ya. Tiap mahasiswa, setiap kelas itu punya berbagai macam keunikannya sendiri-sendiri ya. Mengajar di kelas malam itu tentu berbeda dengan mengajar di kelas pagi. Mengajar program studi S1 tentu berbeda dengan mengajar program studi S2. Nah, biasanya itu ketika mahasiswanya itu tidak fokus. Kalau kuliah offline itu saya seringkali mengembalikan mahasiswa ke fokusnya. Ya nggak bisa dihindari ya, mungkin kadang-kadang ngantuk atau kadang-kadang distorsi seperti texting gitu ya, saya pergoki misalkan sedang ngantuk atau sedang tidak memperhatikan texting. Nah, itu begitu ditanya nggak bisa. Kalau di kuliah online ya secara random memilih mahasiswa untuk saya tanya. Beberapa di antaranya ada beberapa kasus karena tidak memperhatikan, mereka tidak tahu pertanyaannya apa sehingga minta diulang atau bahkan nggak nanya, nggak jawab sama sekali. Selama mengajar, sebenarnya kalau cerita menarik banget itu malah sebelum pandemi ya. Kayak misalnya saya pernah ngajar kewirausahaan Islam, terus kan di inisiasi saya itu supaya mahasiswa itu mulai bawa prototipe produknya. Nah, terus jadinya presentasi akhirnya tuh seru banget. Jadi kayak masing-masing tuh bawa, ada yang bikin baju, mereka bawa baju, ada yang bikin jilbab, dia bawa jilbab, ada yang makanan, pada sharing makanan di kelas. Jadi seru banget waktu itu emang kelas. Mahasiswa lagi pada nyiapin skripsi, waktu itu ada beberapa mahasiswa yang kontak saya kayak mau konsultasi gitu sebelum mereka nyerahin proposal. Tadinya saya kira kayak cuma 1-2 orang, ternyata yang datang ke rumah itu 11 orang dong. Dan itu seru banget sebenarnya, pada saling ngobrol, saling sharing, dan senangnya kayak pada antusias gitu untuk mengerjakan proposalnya sebaik mungkin. Jadi memang kalian saya ngasih pesan buat teman-teman juga, kalau emang nanti udah mulai fasenya skripsi atau lagi fase ngerjain suatu tugas yang emang sebenarnya penting banget buat perkuliahan kalian atau kalian ikut lomba, jangan sungkan-sungkan untuk coba kontak dosen yang kira-kira mau ngebimbing atau mau berusaha konsultasi sama kalian.
awet muda gitu, karena sehari-hari bergaulnya, berinteraksinya banyak sama mahasiswa, jadi harus selalu ngikutin kira-kira tren-tren terkini itu apa, apalagi kan bidang saya pemasaran ya, jadi kayak harus ngerti perilaku konsumen, perilaku generasi sekarang itu seperti apa yang nantinya akan bahas di kasus-kasus pemasaran. Dukanya paling ya kalau dulu kan kalau kita suasana di dalam kelas fisik selesai sesi perkuliahan kan masih bisa ngobrol-ngobrol. Kalau sekarang sesinya udah selesai ya udahan gitu pada exit meeting kan. Jadi susah untuk dapetin interaksi di luar suasana kelas. Lumayan salut juga sama mahasiswa era pandemi ini yang tetap semangat untuk belajar, untuk ngejar perkuliahannya, apalagi kalian jadi ada waktu juga buat MOOCs atau magang-magang di luar kayak program-programnya Kemendikbud kan sekarang banyak juga tuh. Alhamdulillah banyak peluang yang terbuka. Lebih banyak sukanya ya, karena memang saya senang mengajar. Dukanya ya ketika kita ditugaskan mengajar mata kuliah yang banyak ya dalam satu semester, dan mata kuliah itu berbeda-beda ya, pasti beda-beda ya. Cuman maksudnya terlalu variatif. Ketika kita mempersiapkan diri untuk mengajar, maka kita akan tidak optimal. Apalagi kebijakan di FE sekarang atau di Departemen Manajemen, mata kuliah itu harus co-teaching. Pindah-pindah kelas itu merepotkan bagi saya sebagai dosen. Peran saya sebagai dosen, karena saya bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan sharing knowledge ya, sehingga nanti diharapkan knowledge yang saya bisa share kepada mahasiswa bisa membantu mereka menghadapi dunia real ya ketika mereka lulus kuliah. Sharing knowledge itu bisa, yang pertama adalah saya senang karena saya bisa sharing knowledge. Yang kedua, mempertajam pemahaman saya tentang materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Karena kalau kita mengajar itu kan tidak sekedar kita membagi ilmu, tapi juga justru menguatkan ilmu yang kita miliki. Sama aja sih kayak mahasiswa FEB UI pada umumnya. Mungkin bedanya kayak ya namanya juga bisnis Islam, ilmu ekonomi Islam ya. Jadi karena kalian juga dari awal udah belajar fikih muamalah, dalam kesehariannya juga saya mengapresiasi sih kalau dalam diskusi kalian memasukkan gimana sih pandangan Islamnya dan bisa memasukkan dari keseharian yang kalian amati, perilaku muslim bisa dikaitin lagi sama panduan dalam Quran sama Sunnah. Bisa memasukkan values Islam ke dalam diskusi perkuliahan dan keseharian kalian. Mahasiswa IAIBI memang menurut saya memiliki karakteristik yang agak berbeda ya. Bisa aja gitu ya, mahasiswa IAIBI itu asalnya dari pesantren misalkan ya, atau dari madrasah, itu bisa ditemui beban materi yang harus dideliver oleh dosen yang ditugaskan mengajar di mata kuliah yang ada di IAIBI itu lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya mata kuliah baru, dan yang kedua muatan knowledge-nya itu juga lebih banyak. Tidak hanya ilmu yang sudah biasa diajarkan di IE, MENE, atau akun, tapi juga ilmu yang berkaitan kekhasan dari IAIBI. Saya lihat ada tren meningkat ya dari angkatan pertama sampai sekarang, tren peningkatan yang positif. Artinya apa? Antusiasmenya untuk kuliah itu baik. Senang sih saya berinteraksi sama mahasiswa IAIBI dan ada kesenangan sendiri aja karena kan saya juga peminatannya sekarang ini di bidang bisnis Islam, pemasaran Islam. Jadi mengajar di program BI, kemudian di IAI saya kadang-kadang ditugaskan membimbing skripsi mahasiswa di IAI. Senangnya gitu sih, apalagi kalau sharing-sharing secara personal ya, kayak kenapa sih mau masuk BI, kenapa mau masuk IAI ya, karena pada banyak nih generasi muda muslim termasuk kalian diantaranya yang mau memperjuangkan Islam, mau memperjuangkan bisnis Islam, ekonomi Islam ke depannya, dan salah satu kontribusi kalian ya dengan masuk prodi ini. Mahasiswa FEB UI itu memiliki beban historis ya. Publik sangat tinggi ekspektasinya terhadap mahasiswa FEB UI. Nah, karena itu maka menjadi seorang mahasiswa FEB UI itu punya tanggung jawab besar. Ya, tanggung jawab pertama adalah ya tanggung jawab secara kualitas, dan pesan saya adalah tetap semangat ya, tingkat kompetisi semakin tinggi ya, kampus-kampus swasta itu juga bagus-bagus, men-setting diri kita sendiri untuk mengikuti perkuliahan dengan baik ya, dengan semangat. Pesan saya untuk masuk FEB adalah kita harus menjaga jadi attitude kita ketika berinteraksi di dunia, di tengah-tengah masyarakat ya, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, berwirausaha, berbisnis, kita harus menunjukkan attitude yang baik, yang tidak negatif gitu ya, sehingga persepsi orang terhadap FEB UI itu bagus, tidak hanya secara quality tapi juga secara attitude. Jangan lupa like, subscribe dan share. Now we watch, we talk, I talk.